bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari Raya yang memiliki simbol atau digambarkan, memiliki gambaran, yaitu hati yang terluka, dan dari sanalah memancar seperti sebuah cahaya air dan juga darah, tetapi yang digambarkan seperti darah yang hati yang terluka, tetapi dari luka itu memancar cahaya kepada orang yang memandangnya. Nah, hati bagi kita, selain hati itu menjadi jantung organ tubuh, hati juga adalah sesuatu yang ada dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Nah, kita mengerti bahwa kalau ada segala sesuatu yang kurang nyaman, kita senantiasa mengaitkan dengan perasaan di dalam hati kita. Hati saya kok merasa tidak enak, batin saya kok merasa tidak enak. Dan hati juga kita yakini menjadi tempat sebagai tempat menyimpan kita segala pengertian dan bagaimana kita mengolah berbagai pertimbangan. Maka Yesus pernah juga mengatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam yang menajiskan, tetapi apa yang keluar, karena semuanya timbul dari hati. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, di mana kita meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dimiliki, hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah segala sesuatu yang berisi dengan kekudusan. Dan dalam perayaan hari ini, dalam permenungan saya ingin mengundang kita untuk belajar memiliki hati seperti hati Tuhan. Sebagaimanakah hati Tuhan hari ini digambarkan? Dalam bacaan pertama digambarkan hati Tuhan digambarkan sebagai hati seorang yang mengasuh, hati seorang pengasuh, hati seorang ibu yang mengasuh, yang dengan penuh kesabaran merawat, walaupun kesabaran itu dihianati. Walaupun pengasuh itu dihianati, tetapi pengasuh ini tetap sabar merawat, menuntun orang yang dirawat. Hati yang merawat, hati seorang pengasuh. Dalam bacaan pertama digambarkan bagaimana Tuhan sebagai seorang pengasuh yang penuh dengan sabar merawat anaknya. Dalam bacaan kedua digambarkan bahwa bagaimana Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa ia adalah orang yang sangat tidak layak, tetapi justru mendapatkan berkat
karena dia diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang kasih Allah. Dari sini saya melihat bahwa hati yang dimiliki Allah adalah hati yang penuh kasih, hati seorang yang pengampun, hati yang tidak melihat, kualitas hati yang dimiliki oleh seseorang yang tidak melulu melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Itulah hati Allah yang hari ini boleh kita pelajari. Allah memiliki hati sebagai seorang pengasuh, dan Allah memiliki hati sebagai seorang yang senantiasa menawarkan kasih-Nya kepada orang lain, sehingga orang lain senantiasa memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, perayaan hari ini, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, mengundang kita untuk memiliki kualitas hati seperti Allah, yaitu hati yang senantiasa mau merawat, hati yang penuh dengan kesabaran, dan juga hati yang senantiasa membuka diri dan memberikan kesempatan kepada orang lain, sehingga orang lain juga senantiasa memiliki kesempatan dalam hati kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan hari ini juga, Hari Raya Hati Yesus yang Kudus ini juga menjadi kesempatan bagi kita, menjadi kesempatan bagi gereja untuk berdoa bagi penyucian para imam. Maka dalam perayaan hari ini juga mari kita persembahkan dalam doa-doa kita para imam dalam gereja Katolik, para imam dalam gereja kita di paroki, para imam yang kita kenal. Semoga mereka senantiasa juga dalam pelayanannya memiliki hati seperti Allah yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.